Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya hingga kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di majelis yang mana kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita berikan dan kita sampaikan tak henti kepada beliau, Nabi penutup para nabi yang membawa kita kepada terangnya tauhid. Beliaulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam dan membersamai beliau di surga Firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Mas Sultan dan Mbak Leha yang telah memberikan dan menyiapkan tempat agar kita bisa berkumpul, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua yang telah hadir. Semoga Allah balas dengan balasan dekatnya jalan kita menuju surga, beratnya timbangan amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kemarin telah mempelajari sedikit ahkam tentang khitbah. Tentang khitbah bahwasanya khitbah hendaknya ketika seseorang yakin atau dia punya prasangka untuk diterima, hendaknya dia memulai dengan perkenalan, yang mana perkenalan ini didapatkan dari keluarga atau teman-teman sekitar dia. Kemudian setelah itu dia hendaknya sebelum masuk ke dalam pintu terakhir dari pernikahan, dia melakukan satu ahkam dan termasuk syariat Islamiyah, yaitu an-nazar. Kemarin telah dijelaskan bahwasanya beberapa ahkam terkait nazar. Nah, sekarang kita masih membahas tentang khitbah, yang mana khitbah ini masih berkaitan dengan beberapa ahkam bagi teman-teman yang akan masuk kepada jenjang pernikahan, atau ada beberapa ahkam juga yang nanti akan masuk kepada hukum-hukum seputar yang telah menikah. Maka diperhatikan, lihat di sini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yuhramu tasrihu bi khitbatil mu'taddah, dan diharamkan untuk memberikan kode keras. Ya, kode keras bagi yang ingin mengkhitbah orang-orang atau wanita-wanita yang sedang dalam masa iddah. Jadi wanita itu punya masa iddah. Yang pertama, masa iddah roj'iyah, masa iddah yang masih bisa dirujuk. Ini adalah ketika jatuh padanya talak 1 dan talak 2. Adapun talak 3, maka ini namanya bain, yang mana sudah tidak bisa dirujuk oleh suaminya kecuali sang wanita tersebut dinikahi oleh orang lain kemudian baru kembali kepadanya. Nah, adapun wanita yang sedang dalam masa iddah, ya, maka haram untuk ditasrih menggunakan kode keras yang lafadznya jelas. Contoh misalnya ada wanita yang sedang dalam masa iddah, kemudian datang seorang laki-laki mengatakan, aku ingin menikahimu. Nah, ini lafadz yang jelas, nggak boleh, ya, dalam kondisi dan dalam masa iddah, ya. Atau aku ingin meminang, melamar, dan kalimat-kalimat sejenis itu, ya. Kaqaulihi, contoh, uridu, ya, an atazawwajaki, aku ingin menikahimu. Li mafhumi qaulihi ta'ala, dikarenakan mafhum dari firman Allah Subhanahu wa taala, la junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa, ya. Tidak mengapa kalau memberikan kode yang itu bersifat kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Apabila dia ingin mengkhitbah seorang wanita. Jadi kalau dia menggunakan
kalimat yang ada kemungkinan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti yang menjurus ke dalam pernikahan tidak diperbolehkan. Itu yang dimaukan. Sawaun, sama saja, al-mu'tadatu min wafatin wal mubanah halal hayah. Apakah si wanita itu ya dalam masa iddah karena ditinggal suaminya, atau dia dalam kondisi talak 3 walaupun suaminya masih hidup. Duna ta'rid, ya, bukan untuk ta'rid. Nah, ini hukum untuk kita semua kalau misalnya ada saudara atau mungkin tetangga atau keluarga kita yang mana mereka ingin menikahi janda misalnya, maka lihat di dalam masa iddah. Kalau dia masih masa iddah tidak boleh tasrih, jelas-jelas mengatakan aku ingin melamarmu. Tapi kalau misalnya dia menggunakan ta'rid, ya, kode-kode ringan, ya, fayubah, maka dibolehkan. Lima taqaddam, dari dalil yang kita sebutkan tadi. Ya, ta'rid itu seperti apa? Contoh, wah, sepertinya wanita secantik dirimu tidak pantas untuk sendiri. Ya, sepertinya bunga yang mekar sepertimu ingin sekali kupetik. Nah, misalnya gitu kan. Ya, jadi itu adalah kode-kode yang dilakukan. Ya. Namun lihat di sini. Nah, ini wayuhramu atau wayahrumu at-ta'ridu kat-tasrih liraj'iyah. Ya, jadi diharamkan ta'rid dan juga tasrih apabila itu masih istri orang yang masih talak 1 atau talak 2. Ya, jadi mentang-mentang wah, dengar si fulanah ditalak sama suaminya, padahal baru talak 1 atau talak 2, datang dia, ya, aku ingin mempersuntingmu, atau wah, bunga yang masih mekar telah terpotong, aku ingin mengambilnya. Nggak boleh. Kalau dia masih dalam masa roja'iyah, masih bisa dirujuk oleh suaminya. Ya, masih bisa dirujuk oleh suaminya. Wa yubahani liman abanaha biduni salasah. Dan diperbolehkan bagi orang yang bisa membain dia, memberikan talak dia sebanyak 3 kali sebelum mencapai 3. Nah, ini hukum untuk kita nih yang telah menikah. Contoh misalnya, ternyata sang suami ini sekesel-keselnya jatuhlah talak 1. Ya, jatuhlah talak 1. Kemudian dia ingin kembali kepada istrinya karena mungkin merasa apa? Dia salah ucap atau mungkin ya namanya orang kesel. Makanya ketika para suami ini benar-benar disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga ucapannya. Bisa menjaga ucapannya. Nanti kita akan mempelajari masalah tentang ucapan, ya, yang berkaitan dengan talak dan semisalnya. Insya Allah akan datang babnya. Nah, apabila seorang laki-laki ternyata nggak bisa menjaga ucapannya, kemudian dia ingin kembali kepada istrinya, boleh dia menggunakan ta'rid atau boleh menggunakan tasrih. Dua-duanya masuk di hukum rujuk. Ya, misalnya dia udah jatuh talak 1, kemudian dia mau kembali kepada istrinya, boleh saja langsung, ya udah malam ini aku menginginkanmu. Nah, ya, malam ini aku menikahimu kembali. Nggak masalah dengan kalimat-kalimat seperti itu. Atau ya, wah, bunga yang tersayat, aku ingin tetap menjagamu. Malam ini aku akan memperbaiki bunga tersebut. Nah, dengan kalimat-kalimat kode-kode ringan maupun kode keras diperbolehkan apabila itu adalah orang-orang yang masih punya kekuasaan di dalamnya, yakni sebelum jatuh yang ketiga. Li'annahu, dikarenakan, yubahu lahu nikahuha fi iddatiha, dikarenakan boleh untuk seorang suami itu memperbaharui akad walaupun si wanita dalam masa iddah. Ya, ini jadi untuk suami ketika ya qadarullah jatuh talak 1, ya, walaupun wanita itu dalam masa iddah, dia boleh kembali kepada istrinya. Berbeda dengan orang lain. Orang lain harus selesai dulu masa iddahnya, ya. Ya, karoja'iyah fa inna lahu raja'ataha fi iddatiha. Kemudian wa yuhraman ai at-tasrihu wa ta'ridu minha ala ghairi zaujiha, ya, dan diharamkan tasrih dan ta'rid
ya dari para wanita ya di atas selain dari suaminya, ya di atas selain dari suaminya. Maksudnya ya ketika suami itu masih punya hak, ya jadi ketika talak 1 dan talak 2, suami itu masih punya hak kepada istri, ya. Jadi para istri kalau memang apa suaminya salah ucap dengan yang pertama atau yang kedua, maka masih ada harapan kembali, ya. Nah, maka haram bagi selain dari suami, mau bentuknya tasrih atau ta'rid. Fayahrumu 'ala ar-raj'iyah, ya, an tajiba man khatabaha fi iddatiha tasrihan aw ta'ridan. Ya, maka haram ya bagi para wanita yang masih bisa dirujuk oleh suaminya untuk menjawab jawaban orang-orang yang ta'rid. Contoh misalnya gini. Dia habis di talak 1 oleh suaminya. Kemudian ya ada orang kok ngincer dia dari dulu, teman dekat atau apa, orang yang ini, wah dulu saya sering ketemu dia, nah sekarang saya mau sama dia gitu kan. Kemudian dia ta'rid atau tasrih, contoh misalnya, wahai burung yang sedang terluka, apakah aku boleh memeliharamu, contoh ta'rid ya. Kemudian si wanita ini yang mana masih di talak 1 tidak boleh menjawab, haram ya, karena dia masih milik suaminya, paham? Jadi para wanita itu masih dalam milik suaminya dalam kondisi talak 1 dan talak 2. Ya, jadi bukan karena satu kali ucapan talak. Kadang di Indonesia ini satu kali ucapan mereka merasa sudah hancur semuanya. Enggak. Tapi sang wanita masih milik suami dan suami masih memiliki si istri. Ya. Wa amal ba'in fayubahu laha idza khutibat fi iddatiha at-ta'ridu duna tasrih. Apabila telah jatuh yang ketiga, barulah si wanita. Jadi talak 3 kita sebut dengan talak bain, namanya talak bain. Jadi ketika dengar kata bain itu dalam fikih artinya yang ketiga. Ya. Nah, jadi si wanita itu boleh untuk memberikan jawaban atas ta'rid, tapi tidak boleh menjawab kalau tasrih ketika dia masih di dalam masa iddah, ya. Jadi misalnya ada orang yang datang, aku ingin menikahimu. Dalam kondisi masa iddah, wanita ini nggak boleh berpaling, menengok dan semisalnya. Ya, nah. Tapi kalau ta'rid, nah di sini disebutkan contoh ta'rid. Wa ta'ridu, ya, contoh dari ta'rid ini fi misliki la raghib. Sesungguhnya aku semisal wanita yang sepertimu, ya, misalnya aku semisal wanita cantik sepertimu, aku menginginkannya. Nah, ini ta'rid, ya. Kemudian si wanita menjawab, ya, wa tujibu, ya. Aku juga ingin dipelihara oleh orang-orang sepertimu. Nah, contoh jawabannya seperti itu. Itu adalah jawaban dari ta'rid, ya. Jadi di dalam Islam juga ada kalimat-kalimat romantis, ya, kalimat-kalimat romantis, ya, dan itu tidak dinafikan dalam Islam selama tidak jatuh kepada perkara kesyirikan, ya, selama tidak jatuh kepada perkara kesyirikan. Dan contoh yang banyak terjatuh dalam perkara kesyirikan adalah orang-orang memakai sumpahnya dahulu, ya, demi dirimu laut pun kudaki, laut pun kuseberangi, gunung pun kudaki, namun ya kalau hujan gak berani, mundur dia kalau hujan. Masya Allah. Lihat, idza kanat ba'inan, ya, apabila dia dalam kondisi bain, contoh yurghabu anka, ya, meniatkan untuk kamu, ya, kemudian wanahhu dan contoh-contoh kode-kode ringan yang tidak mengarah kepada kata-kata pernikahan. Kaqaulihi la tafutani binafsik, jangan meluputkan dirimu, ya, dari diri, jangan luputkan diriku dari dirimu. Nah,
atau jangan jauhkan diriku dari dirimu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu. Wa qauliha in qudiya syai'un kan. Dan apabila seorang wanita menjawab in qudiya syai'un kan, apabila telah ditetapkan perkaranya, iya gitu kan. Fa'in aja. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam sebuah hukum ya. Kita masuk ke dalam sebuah hukum tentang ya haramnya mengkhitbah. Kapan khitbah itu diharamkan? Lihat, fa'in ajaba waliyu mujbarah. Apabila wali yang punya hukum mujbarah. Wali mujbarah itu wali yang bisa menikahkan anaknya walaupun anaknya tidak setuju. Dan ini ada dua orang, nanti akan disebutkan. Satu ayahnya, yang kedua adalah orang yang diwakilkan oleh ayahnya. Karena ayah itu paling tahu tentang anaknya. Boleh, ya, boleh. Nah, jadi apabila ya wali yang punya hak untuk memaksa seorang anak itu memberikan jawaban, ya. Walau ta'ridon, walaupun bentuknya adalah ta'rid li muslimin kepada seorang muslim. Contoh misalnya antum datang ke seorang ayah, atau mungkin nanti kalau ada orang yang datang kepada antum sebagai ayah. Kemudian dia mengatakan, "Wahai ayahanda, sepertinya ada bunga yang mekar di rumahmu, apakah boleh aku membawanya?" gitu kan. Terus antum jawab, "Sepertinya engkau boleh membawanya karena aku percaya padamu." Ya, walaupun jawaban itu dari kalimat-kalimat ta'rid tadi, ya, kode-kode ringan tadi, lihat apa yang terjadi. Au ajabat ghairu mujbarah di muslimin, atau orang yang diwakilkan itu menjawab semisalnya, maka haruma ala ghairihi ya khitbatuha, dilarang bagi selain laki-laki yang tadi untuk mengkhitbah wanita tersebut bila iznihi, tanpa izin dari si dia. Kenapa? Ya, li hadis Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an, ya, la yakhtibur rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruka. Dilarang seorang laki-laki mengkhitbah di atas khitbah saudaranya, walaupun ya sampai si laki-laki yang pertama menikahinya atau memang dia udah nggak mau, dia tinggalkan, cari yang lain. Gitu. Ya, rawahul Bukhari wan Nasa'i. Nah, jadi untuk seorang laki-laki, apabila sang wanita itu telah dikhitbah, maka hendaknya tidak ada lagi yang maju. Ya, wah itu dari khitbah sama fulan, akhirnya dia maju aja, nggak boleh. Harus tunggu. Kapan? Sampai si laki-laki tersebut menikahi si wanita, ya berarti udah nggak mungkin maju. Atau memang laki-laki itu nggak mau, dia mundur. Ya, dia mundur. Maka inilah yang dimaukan dengan perkara kapan khitbah itu dilarang. Nah, sekarang waktu khitbah diperbolehkan. Waktu khitbah diperbolehkan. Yang pertama, wa in ruddal khatibul awal. Apabila ya menolak al-khatib yang pertama. Jadi misalnya antum sebagai atau mungkin nanti ada orang yang datang kepada anak antum, orang kedua. Kapan sih orang kedua ini boleh untuk mengkhitbah ya anak-anak antum? Pertama, wa in rudda khatibul awal, apabila yang pertama sudah apa namanya mengembalikan atau memasrahkan ya, atau menolak ya, bahasanya udah menolak. Au adzina, atau dia mengizinkan. Jadi yang pertama, yang khitbah pertama dia menolak si wanita, baru boleh maju. Yang kedua ya diizinkan. Misalnya dia lagi berpikir kan, aduh
mau maju nggak ya, mau maju nggak ya. Terus ada yang datang, udah gini aja, ana maju boleh nggak? Ya udah antum maju nggak apa-apa. Kalau antum bener-bener mau. Nah kalau dia udah izinkan boleh orang lain menkhitbah si wanita. Jadi makanya nanti ketika antum punya anak perempuan, maka ketika anak perempuan antum dikhitbah oleh laki-laki, jangan ada lagi yang datang sebelum selesai. Apakah mau menikah atau tidak? Paham? Kalau sudah diberikan jawaban oleh yang pertama, ya, mau maju atau tidak, barulah yang lain boleh datang. Atau seandainya ada orang lain yang datang, antum harus tanyakan kepada dia, apakah antum sudah dapat izin dari si fulan yang pertama? Kalau belum, jangan, ya, jangan, ya. Lanjut, autaroka, atau dia tinggalkan, ya, tiba-tiba nggak ada jejak, nggak ada apa, dihubungi nggak bisa, ya berarti dia nggak mau lanjut, ya. Awista'zana sani al-awwal fasakata, atau yang kedua minta izin kepada yang pertama, tapi yang pertama diem aja, ya. Au jahilal hal, atau yang kedua nggak tahu kalau ternyata si wanita itu sudah dikhitbah oleh orang lain. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu tiba-tiba datang, ya, nah ini untuk dia boleh, tapi kita katakan, oh ini sudah ada yang melamar, ya, biar dia masuk daftar antrian. Bi'allam ya'lam asani, ya, ijabatal awal, atau yang kedua ini nggak tahu apakah yang pertama itu sudah menjawab atau belum, sudah meninggalkan atau belum. Pikirnya, prasangka dia, ini kayaknya udah berapa pekan kok nggak ada tanda-tanda, mungkin udah ditolak atau mungkin aja diterima apa nggak tahu. Udah coba dia maju, ya, siapa tahu udah ditolak gitu kan. Jaza lisani ayakhtiba, barulah boleh untuk yang kedua untuk mengkhitbah si wanita, ya. Mau dilanjut? Ya? Sudah. Tinggal masuk kepada sunnah-sunnah untuk akad nikah, ya. Nah, kemarin jadi yang sudah nikah coba dilihat apakah kemarin sesuai dengan sunnah apa enggak, ya. Untuk jadi pembelajaran. Kalau sunnah alhamdulillah dalam akad sudah berakad, pahalanya lebih besar lagi gitu kan. Lanjut. Naam. Wa yusanul akad, disunahkan akad nikah itu yaumal jum'ati masaan, pada hari Jumat di sore hari, ya, di sore hari. Li'anna fihi sa'atal ijabah, dikarenakan di dalamnya ada waktu mustajabah. Jadi hari Jumat seperti ini, ya, disebutkan dalam sebuah hadis menjelang sholat maghrib, ya, ada waktu singkat di mana kalau ada orang berdoa, doa tersebut tidak akan tertolak. Ya, jadi antum kalau mau mencari waktu itu nanti menjelang sholat maghrib 5 menit 10 menit antum fokus berdoa. Ya. Nah, kenapa disunahkan hari Jumat? Karena ketika antum sedang akad, kemudian ketika berdoa, ya, semoga, atau ada yang mendoakan semoga sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian diberikan keturunan-keturunan solih dan solihah, ya. Pada waktu itu seandainya mencocoki waktu tersebut, ya, lihat pasti diijabahi dan tidak akan tertolak, ya kan? Jadi keutamaannya besar. Itu sunnah yang pertama. Wa yusannu bil masjidi, ya, zakarahu Ibnul Qayyim, dan disunahkan di masjid juga. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama, salah satunya adalah Ibnul Qayyim. Kemudian wa yusannu ayakhtuba qablahu bi khutbati Ibnu Mas'ud, dan hendaknya di dalam akad itu ada yang berkhutbah, khutbatun nikah, dengan khutbahnya Ibnu Mas'ud. Bagaimana khutbahnya Ibnu Mas'ud? Wahia innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi ketika khutbatun nikah, ya, kalau ada yang mengawali dengan ini, masya Allah, nikahnya mendapat poin plus. Wa yusannu ayyuqal li mutazawwij, ya, dan disunahkan bagi orang-orang yang datang untuk mengucapkan selamat bagi mempelai dengan cara apa? Membaca barakallahu lakuma wa alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah, ya. Nah, kira-kira kemarin ada yang mengucapkan? Kalau ada, masya Allah, ya. Dan satu orang saja, ya. Apalagi sebagaimana disebutkan terakhir tadi ketika di hari Jumat. Nah, faiza zafat ilahi qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi, ya. Dan apabila telah mengawali hubungan rumah tangga, akadnya udah selesai, hendaknya sang pria, ya, disebutkan dalam sebuah hadis lebih jelas, ya, memegang kepala si wanita, memegang kepala istrinya dan mendoakan kepada istrinya dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Wa khaira ma jabaltaha, dan kebaikan yang telah engkau ciptakan pada perangaiannya. Ya, jabaltaha alaihi itu yang telah Allah ciptakan perangai dari si wanita tersebut. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung dari keburukannya. Wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan aku berlindung dari keburukan, ya, sifat-sifat atau keburukan perangai si wanita. Nah, yang belum gimana? Ya, doa jangan dengan doa seperti ini nggak masalah, ya, karena namanya berdoa, ya. Namun ini ada sunnahnya ketika awal kali setelah akad. Awal kali setelah akad. Kenapa? Dan ini menunjukkan bahwasanya setiap orang pasti punya kebaikan dan keburukan, ya. Dan begitu juga pelajaran bagi para suami, ya, bahwasanya wanita-wanita, istri-istri kalian itu bukan para bidadari yang sudah ditempa, tapi mereka adalah bidadari yang sedang menempa diri. Mereka pasti punya kelebihan dan punya kekurangan, ya. Mereka adalah calon bidadari-bidadari yang punya kelebihan dan punya kekurangan, dan antum harus paham, antum harus memahami bahwasanya kelebihan itulah yang menjadikan antum cinta, dan kekurangan itulah yang antum harapkan bisa sama-sama untuk ditutupi, ya. Jadi ketika antum semarah apapun, ingat apa saja yang menjadi kebaikan yang membuat antum cinta, ya. Jangan yang diingat malah kejelekannya, wah, malah kacau nanti, ya. Begitu juga para istri, hendaknya ketika semarah apapun, tenangkan diri sejenak, ingat berapa banyak kebaikan suami-suami kalian, ya, agar tidak terlalu terlarut. Karena suami kalian adalah manusia juga, pasti ada kesalahan, pasti ada dosa yang mereka perbuat. Itulah fungsi kalian untuk sebagai batu penguat, ya, sebagai apa? Pondasi yang menguatkan kaki-kaki mereka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dimaukan dari pernikahan, saling mengingatkan, saling menasihati, saling berjalan bersama dalam mengarungi bahtera di dunia ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi para suami, tolong, mungkin bagi yang pengantin baru belum sempat merasakan adanya beda pendapat, selisih, tapi suatu saat namanya kedua orang yang pemikirannya berbeda, ya, yang mana lahir dan besar di tempat yang berbeda, ketika disatukan pasti akan ada bentuk ketidakcocokan. Nah, ketidakcocokan itu jangan jadikan akhir dari segalanya, tapi gunakan sebagai pondasi untuk melangkah ke depannya, ya. Jadi para suami perlu diperhatikan lagi bahwasanya istri kalian adalah bidadari yang sedang menempa diri, ya. Nah, mereka punya kesalahan dan punya
kekurangan, ya. Makanya disebutkan dalam sebuah ayat Al-Qur'an, ya, bisa jadi engkau itu tidak suka dengan suatu perkara, tapi ternyata di situ ada kebaikan yang banyak, ya. Dan bisa jadi engkau suka dengan sesuatu tapi keburukannya lebih banyak. Dan ini disebutkan dalam 2 kali dalam Al-Quran. Satu, konteksnya berperang. Kalau perang itu biasanya jiwa nggak suka untuk terbunuh, ya kan? Tapi Allah sediakan, ya, balasan yang besar, kebaikan yang banyak. Nah, di dalam pernikahan juga seperti itu. Bisa jadi ketika engkau marah, engkau merasa ini nggak bisa diatur nih, begini gini. Tapi bisa jadi Allah siapkan pintu terbaik dengan istrimu itu apabila engkau mau bersamanya. Ya, jadi jangan marah sedikit selesai, atau begini cekcok sedikit selesai. Enggak, itu bukan perkara yang diajarkan oleh Islam. Maka hendaknya di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kita saling memahami bahwasanya kita sesama manusia yang hendaknya saling melengkapi, bukan saling melubangi, ya. Karena kalau mau dilihat kapal kita pasti banyak lubangnya, pasti banyak koyaknya. Nah, fungsi 2 orang di atas kapal tersebut adalah untuk menutupi lubang-lubang tersebut agar bisa bersama-sama sampai di tujuan, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan bagi para jamaah sekalian rahmat, taufik, hidayahnya. Allah bangunkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kemudian Allah jadikan rumah tangga itu penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa bagi para suami hendaknya yang terbenak di kepalanya, yang terbenak di dalam pemikirannya adalah betapa banyak kebaikan dari istriku, betapa banyak perjuangan yang telah dilakukan oleh istriku, dan tinggalkan keburukannya, dirubah perlahan-lahan. Makanya disebutkan wanita itu terbuat dari tulang rusuk yang paling bengkok, ya. Kalau engkau keras di dalam meluruskannya, patah. Tapi kalau enggak diluruskan, dia tetap bengkok, ya. Jadi kalau kita lihat tulang yang bengkok, ya pelan-pelan aja, tahan, ya. Jangan langsung dan patahnya itu ya perpisahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada benarnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kurangnya, itu murni dari diri kami pribadi, syaitonir rajim, dan kurangnya ilmu kami. Aku ma tasma'un, wastaghfirullah li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa ala itimamikum. Terima kasih banyak untuk para jemaah yang telah hadir dan memperhatikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.